menyuburkan sehingga mereka boleh ada ibadah dengan hati. Mari Roh Kudus pimpin ibadah ini agar boleh berjalan dengan lancar dan segala kuasa yang bukan siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima pengajaran Tuhan. Berasa terpujilah Engkau yang Maha Tinggi, yang Maha Mulia. Katakanlah segala kebenaran yang melalui pengajaran ini. Mari Engkau dari Spirit mencemahkan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam hidup kami, sehingga kami tidak hanya menerima saja Bapa, kami mengerti dan kami boleh melakukan kebenaran di dalam kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, dan itu menyenangkan hati Engkau. Hanya di dalam nama Yesus Masih yang kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Shalom Shalom. Shabbat Shalom. Shalom manusia. Selamat kita berjumpa kembali di Yom Shabbat Sekarit, Sabat yang kudus yang Tuhan berikan bagi kita sebagai suatu perjanjian, ya, sebagai pertemuan kudus Tuhan berikan bagi kita, dan warisan iman yang juga akan kita teruskan ke anak-anak kita.
Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk di dalam rangkaian doa dan Mazmur. Kita buka sidur kita menaikkan nyanyian doa Matofu. Alangkah indahnya. Matofu ini berbicara tentang hadirat Tuhan yang berdiam di kemah-kemah Israel, sehingga Bil'am tidak mampu mengucapkan kutuk, melainkan berkah, beraha yang keluar untuk suku-suku Israel. Karena demikian indah dan demikian eloknya di pemandangan matanya dan di pemandangan mata Tuhan. Matohu, Matohu, oh Aleha Yaakov, Skeotecha Israel. Matohu, Matohu, oh Aleha Yaakov, Skeotecha Israel. Va'ilelo chasecha, avotecha, eschacha melekavotecha, beiratecha. Matohu, Matohu, oh Alecha Yaakov, Skeotecha Israel. Matohu, Matohu, oh Alecha Yaakov, Skeotecha Israel. Adonai Amati, Leonetecha, Ukol Mizkan Kevodecha, Mizkan Vodecha, Va'irech Zahapeh, Be'ebraham, Ebrahim Be'Adonai, Ozi. Matohu, Matohu, oh Alecha Yaakov, Skeotecha Israel. Matohu, Matohu, oh Alecha Yaakov, Skeotecha Israel. Wa'ani tefilati lecha, Adonai et ratzon, Elohim be'od chasdecha, Elohim be'od chasdecha, Aneni be'emet yisecha. Matohu, Matohu, oh Alecha Yaakov, Skeotecha Israel. Miskeotecha Israel. Elohim, dalam berkat kasih setiamu yang besar, jawablah aku dalam kebenaran keselamatanmu. Amin. Kita akan membaca Mazmur dalam lantunan Sephardic, ya Bapak Ibu. Sephardic, Jewish Sephardic. Mizmor Shir Leom Hashabat. Mizmor Shir Leom Hashabat, Tov leodot לאדוני ולזמר לשמחה עליון, להגיד בבוקר חסדיך באמונתך בלילות,
עלי עזור ועלי נבל, עלי היגיון בכינור. כי שימחתני אדוני בבועליך, במעשה ידיך רנן. מה גדלו מעשיך אדוני מאוד, עמך ומחצבותיך. איש פער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת, בפרוח רשעים כמו עשב, ויציצו כל פועלי האבן, להישא מדם עליה. ואתה מרום לעולם אדוני, כי הנה אויביך אדוני, הנה אויביך ירדנו, יתפרדו כל פועלי האבן. ותרם כרם קרני בלותי בשמן רענן, ותבט עיני בשורי, וקמים עלי מרעים, תשמענה אוזני. צדיק כתמר יפרח, כארץ בלבנון יזכה, שתולים בבית אדוני, בחסרות אלוהינו יבריחו. עוד ינוחון בשיבה, דשנים ורעננים יהיו, להגיד כי ישר אדוני צורי, ולא עוולה תבוא. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Adonai akan bertunas di pelataran Elohim kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Adonai itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Haleluya. Kita bangkit berdiri, kita arahkan hati kita, spirit kita, roh kita di hadapan Adonai Elohim kita, sambil kita mengingat kembali hadiratnya di Yerusalem, di mana Mesias akan datang dan memerintah dari Yerusalem. Barakhu et Adonai Ameborah. Baruch Adonai Ameborah leolam vaed. Baruch Adonai Ameborah leolam vaed. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Shem Kevod Malkuto leolam vaed. Dengarlah Israel, Adonai Elohim kita, Adonai Echad. Diberkatilah namanya mulia, kerajaannya kekal untuk selama-lamanya. Be'ahavta et Adonai Elohecha b'kol levacha ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושננתם לבניך ודיברת בשבתך בבית
ובלתך בדרך, ובשמך ובקומך, וכסרתם מאוד על ידיך, והעלית תעבור בין עיניך, וכתבת על מזוזות בידיך ובזעניך, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי, והייתם קדושים לאלוהיכם. אני אדוני אלוהיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות להם לאלוהים. אני אדוני אלוהיכם, Adonai Elohechem, amen. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kita untuk Syabat yang kudus, Syabat yang indah, yang Tuhan wariskan bagi kami oleh karena Mashiach Yeshua, Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapak, saat ini kami bawa anak-anak kami ke hadapan-Mu, biar kiranya tangan-Mu yang kuat dan perkasa itu memberkati hidup-hidup mereka, Tuhan. Menyertai langkah-langkah mereka, memimpin kehidupan mereka, membawa mereka kepada sasaran-sasaran yang tepat yang Tuhan sudah tentukan di dalam hidup mereka. Ya Tuhan, ajarkan anak-anak kami untuk takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak kami Tuhan untuk tetap setia beribadah kepada memegang perjanjian-Mu Tuhan sampai Engkau datang ya Tuhan. Berkati mereka dalam pendidikan, dalam kehidupan mereka. Jauhi dari pergaulan yang buruk. Tuhan bawa terus ke jalan-jalan orang sadik, orang benar ya Tuhan, sehingga iman mereka terus terpelihara sampai Engkau datang. Dan mereka boleh menjadi saksi-saksi yang indah bagi kerajaan-Mu ya Tuhan di atas muka bumi ini. Terpujilah nama-Mu. Untuk anak laki-laki terima berkat Tuhan. Yesimcha Elohim ke Efraim Eki Manashe. Kiranya Elohim akan menjadikan engkau seperti Efraim dan Manashe. Engkau akan melupakan masa lalumu yang tidak menyenangkan, dan engkau akan tetap berbuah sekalipun lingkunganmu tidak mendukungmu, sebab buah-buahmu bukan berasal dari dunia ini, melainkan berasal dari Bapa di sorga. Untuk anak perempuan terima berkat. Yeshimech Elohim ke Sarah, Rivka, Rachel, Belea. Kiranya Elohim menjadikan kau seperti Sarah, Rivka, Rachel, dan Lea. Engkau akan menjadi wanita bijak seperti yang tertulis dalam Amsal 31. Engkau akan menjadi berkat bagi keluargamu, bagi Kehilah, bagi masyarakat, dan menjadi berkat kelak jika engkau masuk di dalam rumah tangga. Untuk keduanya terima berkat Tuhan. Yevarechecha Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'yikunecha, Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya langkah-langkah kehidupan akan terus dipimpin oleh Ruach HaKodesh Sem Yeshua HaMashiach. Amin wa amin. Kehidupan ratsor Bapa di dalam kehendak-Mu atas kehidupan anak-anak kami. Amin. Sem Yeshua. Sidul kita di halaman 38. Kedushat Hayom, kekudusan Sabat. Moshe bersuka cita ketika menerima bagiannya, dan Adonai memanggilnya sebagai hamba yang setia. Engkau memberikan mahkota di atas kepalanya ketika ia berdiri di atas Sinai, dan memberikan dan membawa turun dua loh batu di tangannya, di mana tertulis perintah-perintah Syabat. Yishmach Moshe v'mandar kelko ki evet ne'eman karatalo klil tiveret
בראשו נתת לו ועמדו לבניך על הר סיני, ושני לוחות אבנים הוריד בידו, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בהם שמירת שבת, וכתוב בתורתך. ושמרו בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדורותם ברית עולם, ביני ובין בני ישראל אותי לעולם. כיסס את ימים עשה אדוני את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש, ולא נתתו אדוני אלוהינו לגויי הארצות, ולא המכרנו מלכנו לעובדי בשילים, ובם במנוחתו לא יזכנו עמלים, כי לישראל עמך נתתו באהבה, לזרע יעקב אשר בם בחרת. מכנס סביב, כולם ישבעו ויתננו מטובך, ובשבירת צאתו וקידשתו, חמדת ימים אותו קראת, זכר למעשה בראשית. אלוהינו ואלוהי אבותינו, רצה במנוחתנו, קצנו במצוותיך, ותן כלכנו בתורתך, צהבנו מטובך, ושמחנו בשועתך, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו, וטהר ליבנו לעובדך באמת. וכאן קילנו אדוני אלוהינו באהבה וברצון שבת קודשך, וענוג בו ישראל מקדשי שמך. ברוך אתה אדוני מקדש השבת. Karuniakanlah kepada kami Adonai Elohim kami dalam kasih dan sayang-Mu hari Syabat-Mu yang kudus sebagai pusaka kesukaan, dan kiranya Israel yang menguduskan nama-Mu boleh beristirahat di dalamnya. Diberkatilah Engkau Adonai yang menguduskan hari Syabat. Amin. Ibu dan son bayi Baleha Adonai suri berdoa. Kita akan berdoa seperti Mesias Yeshua mengajar murid-murid tahun ini berdoa. Mari kita berdoa, kita nyanyikan lagu baru. Avinu Sheba Shamayim Yitkadesh Shimcha Tavu Malchutcha Yaser Etzoncha Kebashamayim Ken Be'aretz Et Lechem Vukenu Ten Lanu Hayom Uslach Lanu Al Chataenu Kemo Seshulkim Gam Anachnu Lachotim Lanu Be'atavinu Lideni Sayon Kim Chalseinu Min Hara Ki Lecha Hamamlacha Be'hagibura Be'hativeret Le'olmei Olam
Behagifura, Behativeret, Leorme, Olamin, Amen, 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 Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Kita akan lanjut. Mari kita naik ke Gunung Adonai, ke rumah Elohei Yaakov, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Ki min Sion tetze Torah. Kita makin berdiri. Ki min Sion tetze Torah udavar Adonai Yerushalayim Baruch Senatan Torah Torah Baruch Senatan Torah Torah Le'amur Israel Bibnus Shanto. Dari Sion akan keluar Torah dan firman Adonai dari Yerusalem. Diberkatilah dia yang memberikan Torah kepada umatnya Israel dalam kekudusannya. Amin. Silakan duduk sebelum membaca bagian dari Torah. Terimalah berkat. Bismillah Avotenu Abraham Yitzhak Yaakov Wiyebareh Bapatikno Ben Abraham Avinu Bapatikno anak Abraham Sheralale Chafot Ilahim Torah Hakadosh Baruchu Yivarech Oto Et Mispachto Islam Bracha Bechatzlacha Bekol Manseh Yadaif. Dia yang memberkati leluhur kita Abraham, Yitzhak dan Yaakov. Kiranya dia memberkati Bapak Tekno Ben Abraham Avinu yang telah datang untuk menghormati Hashem dan Torah. Kiranya yang kudus diberkatilah dia, memberkati dia dan keluarganya, dan mengirimkan berkat dan kemakmuran dalam segala pekerjaan tangannya. Amin. Baru Adonai Hamekora oleh olam pae. Baru ada Adonai Elohenu melek olam Asep Pakar Banu Mikol Amin Benatan Lanu Torato. Baru Adonai Noten Hatorah. Diberkatilah Engkau Adonai Tuhan kami, penguasa alam semesta yang telah memilih kami dari antara bangsa-bangsa dan memberikan kami Torah. Diberkatilah Engkau Adonai yang memberikan Torah. Pembacaan Torah dari Shemot 13 ayat 17 sampai 22. Wayehi isalah paro et haam pelo nakam Elohim derek eret. Di listim ki karo bu ki amar Elohim pen yinekam. Haam bir otam Mikama Besapu Mitraya Yema Yesef Elohim et Haaman Haam Derek Ham Midbar Yamsuf Peka Musim Alu
Kenef Israel me'eret Mitzrayim. Vayikah Mose et Achmod Yosef imo ki hasbea Hisbia et bne Israel. Lemor pakot yikot Elohim et kem Phalitem et Achmotai bise et kem. Vayishu misot Vayisa kanu beetam bitkes midbar. Beyafa oleh libnekem yoman beamut anan lan khotam haderek. Behayeha beamut et lehaar lahem lehalakat yoman belayeha lo yanis amud he anan yoman pe amud as la yela lehne am. Keluaran 13 ayat 17 sampai 22. Ketika Firaun membiarkan umat itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, meskipun dekat, sebab Elohim berfirman, jangan sampai umat itu menyesal ketika mereka menghadapi peperangan dan mereka kembali ke Mesir. Namun Elohim memimpin umat itu berputar melalui jalan padang gurun menuju ke Laut Merah. Orang Israel berjalan terus dengan gagah berani dari tanah Mesir. Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya karena Yusuf telah menyuruh Bani Israel bersumpah ketika mengatakan, Elohim pasti akan melawat kamu dan kamu harus membawa tulang-tulangmu dari sini bersama-sama kamu. Mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Elam di tepi padang gurun. Adonai berjalan di depan mereka dalam tiang awan pada siang hari untuk menuntun perjalanan mereka, dan pada malam hari dalam tiang api untuk memberi mereka terang sehingga dapat berjalan siang dan malam. Dia tidak menyingkirkan tiang awan itu pada siang hari dan tiang api pada malam hari di hadapan umat itu. Amin. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי אדוני ביד Moshe. Dan inilah Torah yang diberikan kepada anak-anak Israel atas perintah Adonai melalui tangan Moshe. Berkat penutup, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja semesta alam, gunung batu yang kekal, batu karang dari seluruh dunia, kebenaran dari segala zaman, yang maha kuasa, yang setia, yang mengatakan dan melakukan, yang mengucapkan dan memenuhi, karena semua firman-Nya betul dan benar. Dapat dipercaya engkau Adonai Elohim, dan dapat dipercaya segala firman-Mu, dan tidak ada satupun dari firman-Mu tidak digenapi. Karena engkaulah Tuhan dan Raja yang dapat dipercaya dan penuh belas kasihan. Diberkatilah engkau Adonai yang dapat dipercaya di dalam segala firman-Mu. Amin. Ya, kita memberikan tanggapan sesudah bacaan Torah dengan lagu Etz Chaim. Etz Chaim lama chazikim ba בתומכך מאוסר דרכך דרכי נועם בכל נתיבותיך שלום. השיבנו אדוני אליך ונשובה
Itulah pohon kehidupan bagi barang siapa yang memegangnya dan barang siapa mendukungnya patut dipuji. Jalan-jalannya menyenangkan dan lorong-lorongnya penuh kedamaian. Kembalikan kami junjungan kepadamu, maka kami akan datang memperbaharui hari-hari kami seperti yang dahulu. Amin. Amin. Setiap Torah dibacakan itu akan memperbaharui hari-hari kita. Baruch Hashem, kita akan masuk di dalam bersatu dengan doa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk Syabat ini. Kami bersuka cita ketika kami menaikkan doa kami, menaikkan mazmur kami, menaikkan worship, pujian kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu yang hadir di tengah-tengah kami, memperbaharui hati dan batin kami, menguatkan kami, membawa kami Tuhan untuk kami boleh berjalan lebih jauh kepada Tuhan, terbang lebih tinggi bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau sudah memberikan kami kekuatan baru melalui Torah yang Tuhan berikan. Sebab perintah-perintah-Mu menguduskan hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Sebentar kami akan belajar firman, belajar Torah ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan yang ada di sini. Urapi hamba ya Tuhan. Biar kiranya kuasa Ruh Kudus menguasai kami semua, dan kami boleh Tuhan melihat keajaiban dari Torah, seperti David berkata, keajaiban yang terlihat di dalam Torah yang sangat luar biasa, merubah hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yeshua HaMashiach kami berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Kita akan membaca ikrar persekutuan kita. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian. 2, 3. Dengan sukacita aku bersekutu dengan junjungan Yeshua HaMashiach yang adalah jalan kebenaran dan kehidupan, sumber keselamatan kekal. Seperti carang yang tetap melekat pada pokok anggur, demikian aku tinggal dalam kasih-Nya dengan melakukan segala perintah-Nya. Aku ada seperti yang dikatakannya aku ada. Aku akan jadi seperti yang dikatakannya aku akan jadi. Kehidupan yang berbuah lebat bagi kemuliaan-Nya. Firman Tuhan itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ia tidak akan kembali dengan sia-sia. Ia akan berhasil dalam perintah-Nya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi janji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Ya, saat ini kita masuk dalam parashat Besalah ya. Parashat Besalah, dan dia membiarkan pergi ya. Itu di dalam Keluaran 13 ayat 17 dan sampai Keluaran 17. Ya, Bapak Ibu, kita bisa melihat di sini ya. Kita sudah masuk di kitab Keluaran. Sefer Yetziat Mitzrayim adalah satu kitab keluarnya Israel dari Mesir. Jadi Sefer Yetziat Mitzrayim atau kitab Shemot, ya, Shemot itu nama-nama ya, karena diawali dengan nama-nama dari Bani Israel, suku-suku Israel. Tetapi kitab ini juga bicara tentang redemption, penebusan ya. Dan kita bisa melihat nanti secara profetik bahwa ini penebusan di awal dan penebusan di akhir ya Bapak Ibu. Ini satu kitab yang luar biasa juga ya. Sebab dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, Tuhan membawa Israel, umatnya, ke tanah perjanjian. Jadi parashat Besalah ini menggambarkan satu pembebasan, providing dari Tuhan kepada umatnya, perlindungan Elohim. Perlindungan Elohim. Kita lihat berjalan di padang gurun suatu bangsa, itu akan banyak serangan ya, seperti domba ya, kalau tidak ada gembalanya dia akan mudah sekali diserang oleh serigala kanan kiri dan habis lama-lama ya. Tetapi di sini yang luar biasa adalah bahwa gunung batu Israel, Sur Israel, Kuma Be'esrat Israel itu ada di dalam Sidur. Itu juga bagian di dalam nyanyian Moshe, Syirat Hayam,
Syirat Hayat itu adalah nyanyian juga yang terus dibacakan setiap doa pagi, ya. Tefilat Sakharit Sabat juga, ya. Kalau kita lakukan Cidul Penuh, tadi kita ada bagian dari Mikhamu Khabaili Madonna. Siapakah yang seperti engkau? Itu ada di dalam Keluaran 15 ayat yang ke-11. Dan apa nanti relevansinya? Jadi perlindungan Elohim bagi Israel, ya, juga dalam konteks Mesia ini menunjukkan kepada Mesias sebagai Hagoel, sebagai penebus, ya, sebagai penebus akhir yang menebus bangsa-bangsa, the nations and Israel. Itu fungsinya, fungsi dari Moshe dan fungsi dari Mesias. Itu mempunyai satu padanan, satu paralel dalam melakukan misi, dalam melakukan kehendak Bapa. Ya. Kita bisa melihat mujizat-mujizat yang terjadi dalam pola parasya ini juga menjadi pola untuk memahami keselamatan dalam Mesias. Ya. Kita bisa melihat ada tiang awan dan tiang api, itu bicara tentang kehadiran Tuhan, kehadiran Mesias, ya. Itu Mesias yang menuntun. Itu Rabi Saul nanti yang katakan, nanti kita bisa baca sampai di situ. Kemudian laut terberau, dan mereka masuk di dalam mikvah. Kemudian mana sebagai roti kehidupan, kemudian sur, gunung batu, dan juga dosa yang digambarkan sebagai apa? Sebagai Amalek. Dikatakan di akhir dari parasat itu, panji-panji Tuhan didirikan dan Tuhan berperang melawan Amalek turun temurun. Artinya apa? Kita melawan, memerangi dosa, ya, terus-terusan di dalam hidup kita, sehingga proses sanctification, proses pengudusan yang dilakukan Tuhan dalam Torah, pengudusan kita itu dilakukan ketika kita mentaati Torah, bukan kita berdiam. Oh, setelah dikuduskan udah do nothing, tidak. Ya, Tuhan katakan mitzvot, Asher kidisanu bemitzvotav, yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya. Ini adalah satu proses. Ketika kita shomer Syabat hari ini, kita sedang melakukan perintah, kita sedang dipisahkan. Sebab nanti di olam haba itu akan terjadi juga pemisahan antara orang yang melakukan Torah di dalam Matius pasal 5 dan orang yang tidak melakukan Torah. Ya, mereka akan ada di atas dan tidak melakukan Torah, akan ada di bawah. Satu paradoks yang luar biasa. Setelah Faraoh, ya, atau Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Elohim tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Elohim, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ya, itu dalam Keluaran pasal 13 ayat 17, ya, parashat Beshalach ini. Ya, Bapak Ibu, kita lihat di sini kenapa Tuhan membawa mereka, tidak menuntun mereka melalui jalan negeri orang Filistin, tetapi berputar sampai ke laut Teberau. Apa alasannya sehingga Tuhan membawa mereka ke sana? Karena mereka belum siap untuk berperang. Mereka bukanlah laskar. Saat itu mereka bukan laskar. Mereka adalah apa, saudara? Budak, slavery. Ya. Slave. Mereka adalah budak yang baru dibebaskan. Mereka tidak punya kemampuan untuk bertempur, untuk berperang. Belum. Makanya Tuhan bawa mereka bukan melalui negeri orang Filistin. Walaupun itu jalur yang dekat untuk mereka melalui padang gurun sampai ke tanah perjanjian. Tetapi Tuhan tidak membawa mereka. Tuhan bawa mereka berputar melalui laut Teberau, ya, laut Teberau. Jadi Tuhan melihat juga kapasitas, ya. Tuhan melihat kapasitas dari umatnya bahwa mereka they are not ready
to war, to get it war. Tidak siap untuk masuk di dalam peperangan. Ya, bagaimana mungkin bangsa budak yang baru dibebaskan dan mereka belum di training, mereka di training hanya bikin brick, bikin batu bata, kemudian bangun kota-kota Mesir. Mereka tidak punya kemampuan untuk bertempur. Sehingga Tuhan membawa mereka melalui jalan ke Laut Teberau. Ya, Bapak Ibu kita bisa lihat di Parashat Bo yang lalu bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan perkasa itu melakukan perkara-perkara yang besar, ya, mujizat-mujizat. Ya, kita bisa melihat 10 tulah, makots itu tulah. Ya. 10 tulah, ya, 1 sampai 10 itu adalah apa Bapak Ibu sekalian? Tulah di mana Hashem Adonai Elohim kita, ya, mempermalukan dewa-dewa Mesir, menghancurkan dewa-dewa Mesir, mengalahkan dewa-dewa Mesir dengan telak. Setiap tulah itu ada dewanya, ya, seperti tulah air menjadi darah, ya, itu dewa Sungai Nil, dewa Hapi. Ya, kemudian ada juga tulah katak Heket, itu dewa juga, dewa katak. Kemudian Geb, dewa bumi, ya. Kemudian juga lalat pikat, ya. Apa ini? Menunjukkan dewa Yesus yang dulu, kan? Dia bunuh semua orang percaya. Dewi kehidupan dan kematian. Kemudian sampar ternak, ya. Itu dewa hewan Hathor atau lembu, Apis, sapi, ya. Dan Menefis. Kemudian Bara itu adalah Imhotep, dewa kesembuhan. Dan hujan es, ya, dewa Nut. Kemudian belalang, dewa kobra pelindung Mesir, Wajet di sini, Wajet. Kemudian gelap gulita, dewa matahari yang disebut dewa tertinggi, yang disebut dewa Ra. 10 dewa-dewa dan 10 tulah yang diberikan Adonai kepada Mesir untuk mendemonstrasikan betapa mereka tidak berdaya, betapa berhala-berhala itu tidak mampu mengalahkan Adonai Elohim Israel. Amin, saudara. Tidak ada yang mempan. Ya, di dalam kejadian waktu berkat itu dibacakan oleh Moshe di Ulangan, tidak ada tenung, dan itu yang mempan terhadap Yakov, terhadap Israel. Dalam hal ini adalah terhadap orang percaya, orang yang percaya kepada Elohim Israel, Tuhan Israel, pada Yeshua, Mesias. Jadi Tuhan mempermalukan dewa-dewa, itu fungsinya dan tujuannya. Ya, Tuhan mendemonstrasikan itu, dan Tuhan melakukan penebusan yang dahsyat. Ya. Dalam sejarah bangsa-bangsa, ya, sepanjang sejarah ini tertulis, ini adalah satu bangsa yang mengalami satu proses pembebasan, penebusan yang dahsyat dan luar biasa, yang tidak pernah terjadi kepada bangsa-bangsa lain. Tidak pernah. Tetapi itu terjadi kepada umat yang Tuhan pilih dan Tuhan persiapkan. Puji Tuhan, Baruch Hashem. Tetapi Elohim menuntun mereka bangsa ini berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ya, ini artinya dengan siap sedia berperang. Ayat 18, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Ini maksudnya adalah bukan mereka sudah jadi laskar. Artinya mereka itu mau tidak mau, kalau memang nanti melalui jalan yang Tuhan tentukan, tidak melalui jalan Filistin, karena Tuhan tahu Filistin terlalu kuat. Ya. Kita lihat juga di Parashat ini, mereka akan berperang melawan Amalek. Ya. Amalek. Jadi mereka akan dipersiapkan nanti sebagai safa, sebagai pasukan, sebagai tentara.
Tetapi pada saat ini mereka belum mempunyai kapasitas itu. Jadi maksudnya dari ayat 18 ini adalah ya udah, artinya kalau memang harus berperang, ya. Tetapi nanti Tuhan yang akan berperang bagi mereka. Itu maksudnya. Jadi luar biasa Bapak Ibu ya, ini suatu parasyat yang suatu parasyat yang menunjukkan bahwa iman itu bisa dengan iman, dengan bitachon bisa ada mujizat yang terjadi. Dengan iman dan perbuatan, ya itu harus begitu. Emunah dengan perbuatan itu sama dengan bitachon. Yakov katakan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Nanti kita akan lihat di sini ada Nachson ben Abinadab yang mempunyai bitachon yang luar biasa. Lalu mereka ini diatur berjalan dalam barisan-barisan, ya. Dan mereka tadi kan diarahkan melalui laut Teberau yang Suf, ya, Red Sea. Red Sea sebetulnya bukan red merah, bukan laut merah, ya. Ini di sini sebetulnya namanya adalah Red Sea, REED Sea, ya, laut buluh, ya. Dulu waktu saya masih kecil tahunya Allah, mereka lost, mereka hilang, gitu. Mereka tidak mengalami penebusan, kehilangan iman, dan hanya sisanya saja, hanya remnant Israel. Sekalipun dalam hitungan bangsa mungkin ini besar, karena 600 laki-laki. Kalau di 600.000 laki-laki, kalau dijumlah juga dengan anak-anak dan orang-orang yang sudah tua, laki-laki itu hitungan yang umur 20 tahun sampai 30 tahun, ya, yang siap berperang, ini maksudnya, yang masih muda. Tapi kalau digabung dengan anak-anak, kemudian ibu-ibu, perempuan, dan orang tua, itu jumlahnya bisa 2 juta lebih. Bangsa Israel yang eksodus dari Egypt, dari Mesir. Jadi memang hanya remnant yang akan menerima penebusan. Itu menggambarkan keadaan akhir zaman ketika kita juga menanti kedatangan Mesias. Rabi Saul juga katakan sisa-sisa Israel yang akan diselamatkan. Mereka yang tetap berpegang teguh pada perjanjian, mereka tetap memelihara iman, memelihara Torah, itu yang akan mengalami penebusan. Itu yang luar biasa. Lalu kemudian juga Moshe membawa juga tulang-tulang Yosef keluar dari Mesir, ya. Jadi tulang-tulang Yosef anak Yakov, ya, itu adalah penguasa Mesir, ya. Tulang-tulangnya itu dibawa untuk dikuburkan di tanah perjanjian. Jadi di sini dikatakan bahwa Talmud menulis bahwa dengan ukuran yang dipakai kepada seseorang, Tuhan memakai ukuran yang sama juga terhadapnya, yaitu Yosef. Ya, Yosef mendapatkan pahala karena ia menguburkan Yakov ayahnya. Moshe mendapat pahala karena menguburkan Yosef. Ya. Jadi masing-masing diberikan mandat. Ya, kalau aku mati, nanti tolong bawa tulang-tulangku untuk dikuburkan bersama dengan leluhurku. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Wah, ini suatu keajaiban, ya Bapak Ibu Saudara sekalian, miracle yang terjadi di depan mata mereka, ya. Keajaiban yang terjadi di depan mata, yang tidak bisa mungkin bisa dilihat oleh bangsa-bangsa lain, tetapi tidak terjadi pada mereka, yang terjadi pada bangsa ini.
Ya, karena apa? Karena perjanjian. Tiang awan, tiang api memimpin Israel keluar dari Mesir adalah bicara tentang manifestasi dari Elohim. Itu manifestasi dari Elohim terhadap umatnya. Sebab Tuhan katakan dengan lengan yang dengan tangan yang terangkat dan lengan yang teracung, aku akan membebaskan kamu dan memimpin kamu keluar dari perbudakan. Manifestasinya apa? Tiang awan dan tiang api. Juga ada malaikat yang menyertai mereka. Tiang awan, tiang api, malaikat. Mikhael juga bersama dengan mereka. Kita bisa melihat bagaimana Yehosua, ya, ketika di jalan dia berjumpa dengan Mikhael, aku adalah bala tentara Tuhan. Artinya mereka yang berperang. Jadi dalam hal ini ada alam roh, alam spiritual, dan alam nyata. Israel keluar dari Mesir, pertolongan Israel, ya, pimpinan Tuhan atas Israel, itu bukan bicara physically, tetapi bicara apa? Spiritual. Seperti tadi, ya, di dalam parashat Bo kemarin, 10 dewa-dewa itu dipermainkan. Bukan hanya demonstrasi tulah, Tuhan kasih tulah, tetapi di alam roh dia hancurkan kepala ular, dia hancurkan dewa-dewa itu. Ini pun harus kita alami dalam hidup kita. Kita harus menghancurkan segala hal yang mengikat kita, memperbudak kita, ya, membuat kita menjadi budak dosa. Lepaskan, Bapak Ibu saudara sekalian, jangan kita terikat. Kita harus hancurkan itu semua seperti Tuhan menghancurkan dan mengalahkan dewa-dewa Mesir. Jadi tiang awan dan tiang api adalah manifestasi dari kehadiran Elohim. Artinya, oh betul, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Ya. Mereka berjalan dengan tiang awan. Di siang hari mereka tidak kepanasan, di malam hari mereka tidak kedinginan. Ya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari apa yang kita baca ini, kita melihat bahwa tiang awan dan tiang api bukan sekedar fenomena alam, ya, tetapi adalah manifestasi kehadiran Elohim yang secara langsung memimpin, melindungi, membimbing Israel dalam perjalanan mereka selama 40 tahun. Kalau kita pakai listrik, berapa itu ya untuk penerangan, ya? Juga pakai perlindungan begitu tuh, bayangin aja itu. Tuhan juga katakan, kasut 40 tahun kasutmu tidak rusak, bajumu tidak. Itu mujizat mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu, akulah Tuhan yang menebus kamu. Jadi siapakah tiang awan dan tiang api? Itu adalah Shekinah, kemuliaan Elohim. Di mana Shekinah berada ketika mereka berjalan di padang gurun? Tiang api. Tetapi ada juga Shekinah, juga ada di atas tutup pendamaian. Tutup pendamaian, ya, di atas 2 perut, di situ Shekinah Elohim juga hadir, juga ada bersama dengan Israel. Tiang awan dan tiang api adalah Shekinah, kemuliaan Tuhan, tempat Tuhan bersemayam. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya, memberikan kenyamanan, memberikan keamanan, memberikan perlindungan yang luar biasa. Juga malaikat Tuhan ada di situ, ya, malaikat yang siap berperang. Keluaran 14:19 menyebutkan bahwa Malach Adonai berada dalam tiang awan dan tiang api. Malach Adonai itu juga sering diidentifikasikan juga sebagai manifestasi dari kehadiran Elohim, ya. Jadi dia sebagai agen teofani, ya, pernyataan Tuhan bahwa ada Tuhan di situ, betul. Malach Adonai, ada tiang awan, di dalam tiang awan itulah Malach Adonai juga beserta dengan mereka, ya, sebagai agen teofani. Kalau kita belajar, mungkin ada yang belajar teologi di sini, ya,
Itu adalah kehadiran Elohim, kehadiran Tuhan. Dalam pemahaman Mesianik, tiang awan dan tiang api juga dapat dikaitkan juga dengan Yeshua. Yeshua HaMashiach sebagai firman Elohim yang hidup, yang memimpin dan menyertai umatnya. Ya. 1 Korintus 10 ayat 4. Sebab aku mau agar kamu mengetahui, ini Rabi Shaul dari Tarsus yang mengatakan bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah awan dan mereka semua melewati laut dan mereka semua minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu adalah Mashiach. Ya, di dalam Sidur pun ada. Ketika kita menyanyikan lagu bagian dari lagu Shochem Akmaro Bekadoshemu, 15 Tehillim yang dinyanyikan itu bicara tentang gunung batu yang adalah Mashiach, yang juga menyertai Israel ketika Israel keluar dari Mesir. Jadi ayat menunjuk ayat ini, ya, 1 Korintus 10 1 dan 2 yang related dengan apa yang terjadi dengan para Besalah ini, ya, tentang tiang awan hadir juga dengan umatnya. Ya. Waktu saya belajar di Shiva, Rabi itu katakan, ya, apakah ada Mesias ketika orang Israel menerima Torah di Sinai? Apakah ada Mesias ketika mereka berjalan? Rabi itu katakan, of course there was Messiah. Ada Mesias bersama-sama dengan mereka. Mereka tidak akan mungkin bisa selamat, mereka tidak akan mungkin bisa terlindungi, ya. Mereka tidak akan mungkin bisa terpagari tanpa kehadiran Mashiach. Tapi tentunya bukan Mesias dalam pengertian bahwa firman sudah menjadi daging, jadi bukan, ya. Jadi manifestasi itu sendiri, ya. Manifestasi itu Shekinah itu sendiri dalam bentuk tiang awan, tiang api. Ya. Ketika Torah diberikan di sini ada suara-suara, ada suara shofar, suara guntur, kilat, dan suara-suara itu bicara call out, itu adalah Mashiach, itu bicara tentang Mashiach. Karena ada 3 unsur, yaitu unsur air, unsur api, dan satu lagi air api, ya, air dan api, Roh. dan spirit dan roh. Terima kasih, Pak. Ya, dan roh, ya. Itu bicara tentang Mesias. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita tidak perlu ragu lagi. Ketika kita belajar Torah picture itu bicara tentang kehadiran Mesias di tengah-tengah umatnya. Mesias melakukan penebusan bagi umatnya, redemption. Tiang awan menuntun, juga melindungi sebagai perisai, ya, pelindung dari teriknya panas tiang awan. Ya, kemudian juga penuntun, mengarahkan. Jadi tiang itu berjalan sendiri, ya, seperti ada remote-nya. Dia mau ke tanah perjanjian, Israel mengikuti saja, ya, mengikuti saja. Ketika awan itu bergerak, dikatakan, maka mereka juga pun harus berkemas untuk berjalan kemana awan itu pergi. Itu Shekinah Elohim, Shekinah Adonai yang memimpin Israel, melindungi, juga sebagai perisai terhadap musuh. Kita bisa melihat, ya, di situ mereka menghalangi pasukan Mesir saat mereka mau mengejar Israel. Ya. Kita lihat bahwa ketika mereka dikejar oleh tentara Faraon, tiang api yang di depan beralih ke belakang, ya, beralih ke belakang melindungi. Kalau tidak ada tiang api, mungkin sudah mati semua. Mereka sudah mati semua, sudah pasti. Karena itu tentara yang gagah perkasa dari Firaun, ya, dan perwiranya terlatih. Sementara Israel adalah budak yang baru merdeka, yang tidak tahu berperang. Tetapi Shekinah, tiang api itu yang melindungi mereka. Jadi memberikan jarak, memberikan space. Supaya apa? Supaya Israel boleh terus berjalan. Ini menghadang. Tiang api itu menghadang sehingga pasukan tidak bisa. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya rasa sudah berkali-kali juga, ya, melihat film The Ten Commandments, Charles Cheston, ya. Itu
film sudah lama sekali, tapi teknologinya luar biasa. Saya kagum sekali dengan film itu juga, Ten Commandments. Film tahun 50-an tapi teknologinya termasuk mutakhir pada saat itu ya. Luar biasa itu, film kolosal. Jadi kita bisa menggambarkan, kita mengimajinasikan bagaimana tangan Tuhan yang kuat dan lengan yang teracung, bagaimana tiang awan, tiang api memimpin mereka, melindungi mereka. Jadi manifestasi dari Elohim yang menuntun Israel berjalan ke tanah perjanjian, ya, itu adalah Shekinah, kemudian Malach Adonai, kemudian juga ada manifestasi daripada Yeshua HaMashiach, ya, yang mulai dari Sinai, ya, mulai di Sinai Yeshua ada di situ. Jadi Tuhan menyertai, memimpin, melindungi Israel dalam perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Kemudian kita lihat di sini Tuhan juga memerintahkan Israel untuk berkemah di Pihahiroth. Ya. Nah, Israel berjalan disertai Shekinah, hadirat Adonai yang nyata tadi. Kemudian tempat Israel singgah yang pertama adalah Sukot, yang berarti pondok atau kemah. Ya. Dalam pasal 13 ayat 20 dikatakan seperti itu. Nama ini merujuk pada penebusan akhir, the last redemption di era mesianik, yang 1000 tahun pemerintahan Mesias, ya, seperti yang digambarkan di dalam hari raya Sukot. Rabbi Akiva itu berkata, Sukot di sini berarti awan kemuliaan, Shekinah, seperti dikatakan dalam Yesaya 4 ayat 5, di atas semua kemuliaan akan ada tudung awan. Di atas semua kemuliaan. Dan di masa yang akan datang, ya, akan ada suka yang memberi peneduhan. Ya, Sukot bicara tentang suka, bicara tentang penebusan. Ya, ketika mereka mereka berkemah di Sukot, ya, di Sukot sini 14 ayat 4. Tetapi itu bicara juga tentang penebusan di masa yang akan datang. Penebusan yang dilakukan oleh Mesias Israel. Dan kita lihat di sini, ya. Kita lihat kemudian di pasal 14, berfirmanlah Adonai kepada Moshe, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di Pihahiroth antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Adonai, lalu mereka berbuat demikian. Ini ada satu hal yang menarik, ya. Artinya setelah Paro atau Firaun itu membiarkan Israel keluar, ya, di dalam parashat Bo, dia melihat tanda-tanda yang dia udah nggak tahan, ya udah, ya, saya kasih izin kamu pergi beribadah, ya, di padang mempersembahkan korban. Tetapi dia ini lagi, setelah Israel keluar dia keras lagi, ya, dia merasa rugi gitu ya. Ini kan budak-budakku yang membangun kota-kota pertahanan, yang karena kan Firaun Mesir pada saat itu adalah satu bangsa yang superior, yang artinya penguasa dunia saat itu, ya, penguasa. Jadi dia membangun kota pertahanan, kota perbekalan, kota luar biasa ini Faro, ya. Dan saya yakin dan percaya ini diilhami juga oleh Yosef, anak Yakub, waktu dia menjadi Faro, ya, menjadi raja muda di Mesir. Saya percaya itu terjadi karena hikmat yang Tuhan berikan juga kepada Yosef bin Yakub. Jadi Paro mengeraskan hatinya,
Dia tidak mau membiarkan Israel pergi. Dia rasa, wah ini boncos juga nih kalau begini nih. Jadi bisnis jadi gak jalan gitu kan, kalau budak-budak sudah nggak ada, pekerja-pekerjanya sudah tidak ini lagi, siapa yang mau membangun kota? Apakah dia akan suruh penduduknya? Ya, tidak mungkin. Jadi Paro keras lagi, Firaun keras lagi, dan dia mau mengejar orang-orang Israel kembali untuk dibawa kembali ke Mesir sebagai budak. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan seluruh pasukannya, supaya Mesir mengetahui bahwa akulah Adonai, supaya Mesir tahu. Jadi ayat ini juga muncul, sebelum-sebelumnya juga muncul ya di dalam tulah-tulah Mesir ya, seperti dalam Keluaran 4 ayat 21, Keluaran 7 ayat 3, Keluaran 9 12, berkali-kali Firaun mengeraskan hati ya. Jadi mengapa? Ini pertanyaan, mengapa Elohim mengeraskan hati Paro? Ada alasan, ada beberapa alasan kenapa Firaun begitu keras ya, begitu keras, dan Tuhan akhirnya mengeraskan hati Firaun. Pertama adalah untuk menyatakan kemuliaannya. Jadi Elohim di dalam Keluaran 14 ayat 17, Elohim ingin menunjukkan bahwa dialah satu-satunya Elohim yang berkuasa, bukan dewa-dewa Mesir yang tadi saya sebutkan, yang kita tadi lihat ya. Dengan mengeraskan hati Firaun, bangsa Mesir akan melihat mujizat besar yang akan membuktikan kedahsyatan dan kemuliaan Adonai Elohim Israel. Ya. Rav Saul di dalam Roma pasal 9 ayat 17 juga mengatakan bahwa Firaun itu dijadikan alat untuk apa? Untuk menyatakan kemuliaannya. Tuhan bermaksud menyatakan kemuliaannya melalui apa? Melalui kekerasan dari hati dari Firaun. Sama seperti Elohim menunjukkan kemuliaannya melalui kemenangan atas Firaun, demikian pula Mesias Yeshua. Jadi kemuliaan Elohim dinyatakan dalam kemenangan atas apa? Atas dosa dan maut. Amin, saudara. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam Mesias Yeshua atas dosa dan maut. Namanya punya hubungan yang sama begitu ya. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya. Tetapi juga ini adalah juga kehendak bebas ya. Ini ujian kehendak bebas. Tuhan tidak mengkontrol ya, predestinasi apa gitu ya. Tuhan tidak melakukan kontrol atas seseorang harus begini. Manusia itu cuma diciptakan menurut gambarnya Tuhan. Tetapi manusia diberikan kehendak bebas. Ya, Tuhan tidak mengontrol hati seseorang, tidak. Tidak sama sekali. Dia mau berbuat baik, berbuat jahat, itu dorongan dari hatinya sendiri. Ya, jadi itu adalah juga ujian kehendak bebas. Karena awalnya Firaun mengeraskan hatinya sendiri sebelum Elohim mengeraskan hatinya. Ya. Jadi Firaun sudah mengeraskan hatinya di dalam Keluaran 7 13-14, 7-22 ya. Di situ kita lihat sebelumnya ya. Kemudian dikatakan juga oleh Midrash Rabbah, Shemot Rabbah menjelaskan bahwa Elohim sudah memperkuat keputusannya sendiri yang diambil oleh Paro, yang sudah diambil oleh Firaun itu sendiri. Rabbi Samson Raphael Hirsch itu mengibaratkan ini seperti seorang pelatih yang meningkatkan beban latihan seseorang. Ya, di sini ada mantan atlet yang luar biasa, ya, pasti mengerti seperti ini. Seperti seorang pelatih yang meningkatkan beban latihan seseorang untuk melihat apakah dia tetap teguh atau menyerah. Jadi Elohim memberikan kesempatan Firaun untuk bertobat, tetapi karena dia terus menolak, jadi Tuhan memperkuat hatinya untuk apa? Untuk semakin keras. Karena dia keras, akhirnya dia keras. Jadi kesimpulan berkata
Firaun. Satu, untuk menunjukkan kemuliaannya, membuktikan bahwa dialah Elohim yang benar. Kedua, karena Firaun sendiri yang awalnya mengeraskan hati, sehingga Tuhan juga memperkuat keputusan yang dibuat. Ya udah, kamu kalau keras, aku keraskan sekalian. Yang ketiga, untuk menguji dan menguji iman Israel agar mereka tidak ragu-ragu lagi untuk mengikuti Tuhan, mengikuti Elohim. Jadi kita bisa lihat di sini adalah satu pelajaran bahwa Elohim memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat. Tetapi jika seseorang terus-menerus menolak, sama seperti dengan Firaun, ya, maka hati mereka bisa semakin keras dan sulit untuk bertobat, ya, sulit untuk bertobat, untuk kembali. Jadi sebaliknya, kita membuktikan hati kita kepada Tuhan untuk apa? Untuk bertobat, untuk lembut. Kalau Tuhan sudah tegur, Tuhan sudah, jangan kita berkeras. Hati kita dijamah Tuhan, ya sudah, kita tunduk pada otoritasnya Dia. Artinya kita mau bertobat, kita mau kembali kepadanya. Kita tidak seperti Firaun. Sebab apa? Sebab ketika kita keras terus, ya udah, kita akan menjadi keras dan Tuhan tidak bisa bekerja, berkarya dalam hidup kita. Karena apa? Karena kekerasan hati kita. Kita terlalu arogan, ya, kita terlalu, ya itu sama. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau ketika Tuhan tegur kita lembut. Ketika Tuhan menegur kita dengan keras, jangan kita keras lagi, karena Tuhan akan mengeraskan kita sehingga tidak ada lagi kesempatan kita untuk bertobat, tidak ada kesempatan kita lagi untuk memperbaiki diri. Kita akan menjadi manusia yang rebellion, memberontak terus dalam hidup kita sehari-hari. Dalam seluruh hidup kita menjadi manusia yang memberontak. Bukan hanya kepada Tuhan, tetapi kita juga tidak bisa menjadi berkat, tidak bisa bergaul, kita tidak bisa mempunyai hubungan yang baik dengan orang lain. Itu sudah pasti. Jika engkau mendengar suaranya hari ini, jangan keraskan hatimu. Ya, seperti di padang gurun Meribah, ya, itu ada ayatnya seperti itu. Jadi Tuhan mau supaya hati kita lembut ketika Tuhan menegur kita, ketika Tuhan ingin membentuk hati kita seperti bejana yang dibentuk sedemikian rupa, ya, menjadi satu alat, menjadi satu wadah, ya, menjadi satu benda yang betul-betul Tuhan ciptakan untuk kemuliaannya Dia. Ya. Pelajaran dari tukang periuk itu ada yang di dalam kitab Nabi. Pergilah kepada tukang periuk, lihat. Seperti itu aku membentuk engkau, jangan kerasan hatimu. Sehingga apa? Sehingga semua rencana Tuhan, semua kehendak Tuhan yang sempurna itu bisa ada dalam hidup kita, bisa terjadi. Apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita ketika kita mudah dibentuk hati kita, ya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanah. Itu satu proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Untuk melalui proses-proses yang seperti itu tuh ada proses yang menyakitkan. Tetapi kita mau diproses. Dan masing-masing kita mempunyai proses yang berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ketika kita menjadi orang percaya, kita melihat kebenaran. Tetapi ketika kita melihat ada kebenaran dari pengajaran Torah, ya, kita mulai melangkah, kita melihat, oh benar. Kita mesti kembali lagi melihat konteks kitab suci dalam konteks yang benar. Itu proses, Bapak Ibu Saudara sekalian. Proses dalam hidup kita untuk melihat satu kebenaran. Dan ketika kita mau, kita tidak mengeraskan hati kita, ya, kita tidak kekeh dengan apa yang kita anggap benar, maka Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tuhan akan memperbaharui batin kita, roh kita. Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, batin yang baru, roh yang baru. Supaya apa? Supaya kamu menuruti seluruh perintah-perintahku dan menjadi kudus bagi Elohim. Roh, spirit,
Ruach Kodes yang melunakkan. Jadi kalau seorang yang keras hatinya berarti tidak ada Ruach Kodes, Bapak Ibu. Dia cenderung menentang, dia cenderung mempunyai rebellion, ya. Menentang terus apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya. Dan yang kita mau supaya kita bisa dibentuk seperti bejana di tempat tukang periuk, supaya Tuhan bisa pakai hidup kita menjadi lebih indah. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu saudara sekalian, ini tentang apa namanya? Tentang penebusan akhir. Ketika ada satu sedikit bagian lagi. Ketika Israel hendak menyeberangi Laut Teberau, ya. Ketika Israel hendak menyeberangi Laut Teberau, di situ dikatakan, berfirmanlah Adonai kepada Moshe, mengapakah engkau berseru-seru dengan demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan kau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir sehingga mereka menyusul orang Israel dan tadi sudah ya, Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Adonai apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Elohim yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang, berbalik tadi. Demikianlah tiang itu berdiri di antara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman. Ya. Artinya di situ adalah bahwa Tuhan mau Moshe juga mempunyai iman, emunah. Ya. Di sini dikatakan, mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Tuhan mau supaya Musa melakukan action. Ayo, ada tongkat di tanganmu. Ya, kamu punya otoritas atas apa? Atas apa yang kamu hadapi di depan, yaitu laut. Laut itu jalan buntu, Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam hidup kita sering kali mengalami jalan buntu. Tidak tahu mau kemana lagi. Mau ke kanan, mau ke kiri nggak bisa. Satu-satunya jalan laut itu. Bagaimana caranya kita bisa melewati itu? Emunah dan bitachon. Dan ini ditunjukkan oleh seseorang yang bernama Nachshon ben Abinadab, ya. Nachshon ben Abinadab. Jadi Nachshon ben Abinadab adalah tokoh penting dalam parashat Besalah, ya, meskipun namanya tidak disebut secara eksplisit dalam teks kitab Keluaran, ya. Tidak ada kita lihat di sini, ya. Tetapi dalam Midrash itu ada, ya. Jadi dia melangkah lebih dulu. Dia suku Yehuda. Dia melangkah lebih dulu, dia masuk ke air. Dia masuk ke air lebih dulu karena Mose udah angkat tongkat, ya, untuk apa? Untuk membelah air, ya, untuk melakukan mujizat. Tapi Nachshon ben Abinadab ini punya iman, emunah. Dia nyemplung duluan ke laut, ya, sampai akhirnya di batas lehernya dia. Baru kemudian mujizat air terbelah itu terjadi. Terbelah laut itu, dan seluruh orang Israel masuk, ya, untuk ikut berjalan di tanah yang kering, di mana Tuhan melakukan mujizat yang luar biasa. Nachshon melakukan tindakan iman. Dia melakukan tindakan iman dan juga bitachon, artinya dia bertindak. Dia yakin percaya bahwa Tuhan akan melakukan mujizat. Tetapi dia melakukan itu, ya.
Dia bergerak, dia mengambil tindakan maksudnya. Nahson adalah Ben Abinadab adalah contoh dari seorang pemimpin yang memiliki emunah bitachon, kepercayaan yang penuh mutlak kepada Elohim, ya. sehingga Tuhan melihat dan melakukan mujizat tepat di depan mata orang Israel karena satu orang ini, ya, Nahson. Tetapi saya percaya juga bahwa ini adalah juga Mose yang memiliki otoritas. Jadi begini ya Bapak Ibu, iman itu dijawab, ya, karena semua orang yang berdoa, ketika kita masuk dalam doa, kita semua beriman. Jadi bukan hanya cuma satu orang. Nahson beriman, bahkan dia punya bitachon dengan bertindak. Mose juga dan beberapa seluruh orang Israel yang percaya juga beriman. Dengan kesatuan iman, ya, kol echad, itu terjadi mujizat. Itu terjadi mujizat. Ya, karena itu bicara tentang bangsa, ini satu komunitas. Dan Tuhan melakukan mujizat itu dengan luar biasa. Tuhan melihat iman, ya, mengekspresikan, kita mendemonstrasikan iman kita, sehingga Tuhan mau melakukan mujizat di tengah-tengah orang yang percaya. Keberanian dan iman harus ditunjukkan dengan tindakan. Laut tidak akan terbelah hanya dengan menunggu, tetapi ketika seseorang bertindak dengan keyakinan penuh kepada Elohim, maka mujizat terjadi. Dikatakan di dalam iman tanpa perbuatan, itu maksudnya. Jadi, oh saya percaya, tapi kamu tidak bertindak, itu bukan emunah, bukan bitachon, ya. Iblis percaya nggak kepada Tuhan? Iblis percaya, dan iblis gemetar loh. Iblis pun percaya dan mereka gemetar, bukan cuma percaya tapi gemetar. Nah kita apa? Percaya tapi gemetar nggak? Takut nggak kepada kekudusan Tuhan? Kepada tidak. Ya. Kita cenderung jangan seperti itu saudara ya. Kita punya emunah dan bitachon, ya, sama-sama berjalan secara paralel. Seperti Nahson, ya. Nahson berasal dari suku Yehuda, yang garis Yehuda itu melahirkan Mesia ben David. Jadi ini melambangkan bagaimana Mesias juga berasal dari suku Yehuda, sukunya Nahson, yang membawa keselamatan, keberanian dan kepemimpinan yang begitu kuat. Kemudian terakhir, ya, sedikit lagi ya, karena ini memang tidak semua parasya ini hanya baru separuh, ya. Hanya separuh saja yang kita bahas di sini. Jadi hubungan khusus antara nyanyian Mose, Sirat Hayam di dalam Keluaran pasal 15, dan nyanyian anak domba yang tertulis dalam Wahyu 15 terletak pada satu tema yang disebut redemption, pembebasan, keadilan Tuhan, kemenangan atas musuh, ya. Jadi kedua nyanyian ini menggambarkan satu big salvation, keselamatan besar yang Tuhan sudah rancangkan, ya, yang Tuhan lakukan bagi umatnya, bagi Israel, dan Tuhan akan lakukan lagi di masa depan, ya, di masa depan bagi Israel dan bangsa-bangsa, ya. Di penebusan pertama Tuhan lakukan bagi Israel sebagai prototipe oleh Moshe. Ini satu gambaran ya profetik. Di hari akhir, di hari Chayamim, Tuhan memakai Mesias, memakai penebus, Mose kedua, ya, Mose Hai, ya, Mose yang hidup, yaitu Yeshua, untuk melakukan redemption kembali, penebusan kembali oleh darahnya, ya, sehingga umat manusia, sehingga orang yang percaya bisa diselamatkan. Setelah kemenangan Israel, setelah Israel diselamatkan dari Firaun dan Mesir melalui mujizat di Laut Teberau, mereka menyanyikan nyanyian Mose, nyanyian kemenangan Elohim atas musuh. Firaun dan pasukannya tenggelam di laut, ya, kemudian
juga pemerintahan Elohim, pemerintahannya kekal. Jadi secara historis kemenangan atas Mesir dan pembebasan fisik bagi Israel, dan secara rohani adalah gambaran salvation, keselamatan dan pembebasan dari dosa oleh Yeshua HaMashiach. Dalam Wahyu 15, orang-orang kudus yang telah menang atas Antichrist, atas binatang itu, ya, patungnya dan tanda namanya, itu mereka menyanyikan nyanyian Ab Elohim, Abdi Elohim, hamba Elohim, dan nyanyian anak domba. Jadi nyanyian Musa yang ada di dalam Keluar nanti akan dinyanyikan kembali ketika Mesias beserta dengan orang-orang kudusnya mengalahkan Antichrist. Saudara lihat di sini sesuatu yang paralel, ya. Jadi sesuatu yang Tuhan lakukan dulu itu terjadi lagi, itu dilakukan kembali di masa yang akan datang ketika penebusan akhir. Karena Tuhan tetap harus menebus Israel juga di akhir, karena Israel akan bertempur dan berperang melawan banyak bangsa. Dan Israel hampir kalah, tetapi karena Mesias datang, ini dia fungsi dari Mesias yang akan melakukan penebusan. Nah, ini ada di dalam Keluaran pasal 15 dan Wahyu pasal 15, ya, sama-sama 15 ya. 13, Keluaran 13, Keluaran 15 nyanyian Musa, dan Wahyu pasal 15. Ya, ada kesamaan. Ya. Besar dan ajaib segala perbuatanmu ya Elohim yang Maha Kuasa, adil dan benarlah jalanmu. Siapakah yang tidak takut kepada Engkau Adonai? Mulia namamu sebab Engkau kudus. Semua bangsa akan datang sujud menyembah, sebab telah nyata segala keputusanmu adil. Ya. Nyanyian Musa kemenangan atas Mesir dan Firaun, Israel dibebaskan dari perbudakan. Nyanyian anak domba kemenangan atas Antichrist, ya, atas anti-Mesias dan dunia yang jahat. Orang percaya dibebaskan dari satu sistem yang menindas mereka. Kita masuk di satu fase zaman akhir. Artinya waktunya sudah dekat. Kita akan melihat penebusan yang Tuhan sudah lakukan kepada Israel, dan Tuhan akan lakukan kembali oleh Mose kedua, yaitu Yeshua, yang akan datang menebus Israel dan menebus kita orang percaya. Amin, saudara. Prepare yourself, persiapkan diri kita untuk masuk dalam peperangan itu. Sebab hari-hari ini adalah kita harus berperang, kita bertempur. Israel dipersiapkan dulu untuk menjadi pasukan sehingga Israel bisa bertempur. Itu Israel bisa bertempur setelah Israel dibebaskan. Artinya setelah Israel merdeka, keluar dari perbudakan, bukan mereka hanya disiapkan untuk masuk kepada satu fase yang lebih tinggi, menjadi pasukan. Demikian juga dengan kita, dipersiapkan Tuhan dengan belajar Torah, ya, belajar firman. Untuk apa? Menjadi pasukan juga, menjadi warrior, ya, menjadi satu prajurit. Ya, kita bisa lihat bagaimana Paulus menggambarkan prajurit itu, ya, ketopang keselamatan, pedang roh, perisai iman, ikat pinggang kebenaran, kasut untuk memberitakan besoran. Kita harus seperti itu. Dan kita akan menyanyikan nyanyian Mose dan nyanyian anak domba. Besar dan ajaiblah karyamu, benar dan agunglah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa. Kita tahu lagu itu, ya. Mungkin kita bisa nyanyi lagu itu. Bisa? Bapak Ibu? Besar dan ajaib karyamu. Ya, kita akan nyanyi itu, setelah itu kita akan berdoa. Ini adalah nyanyian Mose. Nyanyian Mose dan nyanyian anak domba dipadukan demikian rupa menjadi nyanyian penebusan bagi Israel dan bagi bangsa-bangsa, bagi kita semua orang percaya. Besar ajaib karyamu,
Yevarechecha Adonai v'yishmerecha. Amen. Ya'er Adonai panav elecha v'yikunecha. Amen. Yisa Adonai panav elecha v'yashem lecha shalom. Amen. Adonai memberkati engkau dan melindungi engkau. Adonai menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Adonai menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan di ladang. Diberkatilah bakul dan adonanmu. Diberkatilah buah kandunganmu. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan terus menaik dan tidak turun pada saat engkau memelihara semua perintah-perintah Adonai Elohim dan melakukannya dengan setia. Kiranya Yeshua masih akan mempertemukan kau dengan orang-orang yang tepat yang akan memberkati hidupmu, baik pria dan wanita. Kiranya Ruach HaKodes akan memimpin jalanmu sehingga engkau terus berjalan di atas jalan raya kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Anugerah dan kasih karunia dari Bapa dan cinta kasih dari Yeshua kepada jemaat dan persekutuan oleh Ruach HaKodes menjadi milik kita bersama dalam mulai saat ini sampai Mesias datang yang kedua kali. Dan semua orang percaya katakan